Pembahasan kali ini adalah tentang pertidaksamaan trigonometri. Jadi pada saat kita belajar tentang pertidaksamaan trigonometri ini, kita harus melihat daripada kata-katanya. Pertidaksamaan ini berarti artinya adalah kita membahas sesuatu yang terkait dengan satu daerah. Jadi pertidaksamaan ini kan ada tanda lebih besar atau lebih kecil, atau lebih besar sama dengan, atau lebih kecil sama dengan, dan di sini terkait dengan fungsi-fungsi trigonometri. Jadi pada saat kita membahas tentang pertidaksamaan trigonometri ini, terlebih dahulu kita harus tahu tentang bagaimana cara menyelesaikan persamaan trigonometri. Untuk kita bisa menyelesaikan persamaan trigonometri, yang sudah dipelajari adalah 3 bagian, yaitu adalah tentang sin, persamaan dalam sin. Kalau misalkan kita punya sin X sama dengan sin alfa, maka dia akan kepisah menjadi dua kemungkinan jawaban, karena sin itu untuk sin yang sama dengan, yang satu dia terletak di kuadran 1, sin X sama dengan alfa plus K kali 360. Itu kalau dia dalam satuan derajat. Yang satu adalah X sama dengan 180 min alfa plus K kali 360. Jadi K kali 360 ini adalah keterulangan dia, karena fungsi trigonometri sin itu mempunyai keterulangan setiap 360 derajat. Pada saat kita punya nilai yang berbeda, yaitu adalah kosinus X sama dengan kosinus alfa, maka nilai X-nya itu ada dua kemungkinan juga. Yang satu adalah alfa plus K kali 360. Yang satu X sama dengan minus alfa plus K kali 360. Jadi nilai cos yang sama adalah kalau dia positif, yang satu di kuadran 1, yang satu di kuadran 4. Kalau yang negatif, berarti dia terletak di kuadran 2 dan kuadran 3. Jadi itu adalah pasangannya. Sementara untuk tangan X sama dengan tangan alfa, ini cuma satu kemungkinan, tapi dia periodisitasnya adalah 180 derajat, karena grafik tangan terulang setiap 180 derajat. Jadi di sini kita nanti ada hubungannya dengan grafik juga, karena kita mau tahu apa yang sudah kita cari itu maksudnya apa di grafik. Saya akan jelasin untuk kedua sisi itu. Jadi pada saat kita mau ngerjain pertidaksamaan trigonometri, kita akan mencari nilai-nilai X atau sudut alfanya berapa, supaya nilainya itu sama dengan dulu. Terus kemudian setelah kita menemukan nilainya itu, kita bikin untuk garis bilangannya, dan kemudian tentuin nilai plus atau minusnya, kemudian menentukan nilai plus, nilai Y sama dengan positif atau nilai Y sama dengan negatifnya. Terus kemudian baru kita menentukan daerahnya, himpunan penyelesaiannya. Jadi urutannya seperti itu kira-kira. Kita langsung praktek ya. Saya ambil contoh pertama untuk sin. Jadi di sini ada soal sin X ditambah sama 60 derajat lebih besar daripada min setengah. Dimana di sini sudutnya itu saya ambil yang umum dulu aja, 0 sampai 360 derajat. Jadi kalau misalkan soalnya itu dalam derajat, semua jawaban nilai X itu dalam derajat. Demikian juga kalau misalkan dia dalam radian. Jadi kalau misalkan dia dalam radian, ya kita dari pertama, kalau bisa diubah ke dalam bentuk radian. Nah di sini kalau misalkan kita mau menyelesaikan, nanti kalau kita mau tahu positif atau negatifnya itu terhadap 0 aja, karena itu lebih gampang. Nanti saya akan tunjukkan kenapa saya tuliskan dia satu sisinya itu sama dengan 0. Sekarang ini kita nyari tahu dulu untuk nilai yang dia itu sama dengan dulu.
Sama kayak seperti langkah yang tadi saya tuliskan. Sin X ditambah sama 60 derajat itu nilainya sama dengan min setengah. Ya, kita selesaiin kayak seperti persamaan trigonometri dulu. Sin X ditambah sama 60, sin yang nilainya setengah adalah 30 derajat, karena sin yang paling kecil yang dia itu nilainya adalah minus, itu adalah di kuadran 3. Berarti kita cari sudut 30 derajat kalau di kuadran 3, yaitu adalah 180 plus alfa. Jadi di sini langsung ditulis 210 derajat. Penyelesaian yang pertama adalah untuk alfa. Tadi kan ada sin X sama dengan sin alfa. Yang satu adalah alfa, yang satu adalah 180 min alfa. Saya kerjain dulu untuk yang alfa. Jadi sin X plus 60 sama dengan 210 ditambah K dikali sama 360. Itu penyelesaian yang pertama. Penyelesaian yang kedua adalah X ditambah sama 60 sama dengan 180 min alfa. Jadi ditulis sekalian supaya kita tahu bahwa itu sudah dikerjain. Nanti tinggal ditulis langkah penyelesaiannya 360 derajat. Nah, ini tinggal diterusin. 60 nya dipindah ke sebelah kanan. X sama dengan 150 plus K kali 360. Nah, di sini K nya diganti-ganti dengan angka bilangan bulat agar supaya X nya itu masuk ke dalam batas. Maksudnya begini, kalau misalkan kita masukin K sama dengan 0, K sama dengan 0 berarti kan nilai X-nya kan sama dengan 150. Jadi dia oke sebagai jawaban, karena kan mintanya intervalnya kan antara 0 sampai 360. Kalau kita masukin K sama dengan min 1, maka nilai X-nya kan sama dengan 150 dikurangi sama 360 kan. Karena K-nya adalah min 1, ini nggak termasuk jawaban. Ini buang, nggak usah. Ini nggak dipakai. Ini oke. Kalau kita masukin K sama dengan 1, kalau kita masukin K sama dengan 1 berarti kan hasilnya kan lebih dari 360. 150 ditambah sama 360 berarti di sini nggak juga dipakai. Jadi kalau K sama dengan 1 nggak dipakai, berarti K sama dengan 2 udah pasti nggak dipakai karena dia udah lebih banyak. K sama dengan min 1 nggak dipakai juga, berarti K sama dengan min 2 udah pasti nggak dipakai juga. Yang ini disederhanain dulu. 60 ini X ditambah dengan 60 sama dengan 180 min 210 berarti min 30 plus K kali 360 berarti X nya sama dengan min 90 plus K kali 360. Nah, ini yang kita masukkan adalah nilai K sama dengan 1. Nah, karena untuk nilai K sama dengan 1 ini akan masuk ke dalam rentang jawaban X sama dengan 210. Nah, setelah kita selesai membuat ini, maka kita tinggal bikin untuk garis bilangannya. Garis bilangannya itu berarti memuat 150, 270 yang merupakan jawaban dan batasnya. Batasnya itu berarti ada batas kiri dan batas kanan, yaitu adalah 0, 360. Tapi mereka berdua ikut ya. Jadi saya tulisin dulu ke persamaannya atau pertidaksamaannya. Sin X ditambah sama 60 derajat. Tadi saya pindahkan ke sebelah kiri kan, plus setengah lebih besar sama dengan 0. Terus kemudian kita bikin garis bilangan. Garis bilangannya itu ada 0, 360. Terus kemudian di sini ada 150 sama 270. Karena soalnya itu ada sama dengannya. Maksudnya ada sama dengan ini, berarti dia 150 sama 270 itu tandanya tertutup. 150 sama 270. Kemudian kita cek, terserah ambil angka berapapun boleh. Misalnya saya ambil cek X sama dengan 30 derajat, terus kemudian saya masukin ke soal. Sin X ditambah sama 60 ditambah sama setengah, 30 nya kita masukin sini. Berarti hasilnya adalah sin 90 ditambah sama setengah. Sin 90 itu nilainya 1 ditambah sama setengah. Berarti di sini nilainya adalah positif. Jadi di posisi X sama dengan 30 itu nilainya adalah positif. Positif itu maksudnya adalah nilai Y-nya itu lebih besar daripada 0. Jadi di sini positif. Setelah itu tandanya itu selang-seling. Jadi di sini itu negatif, terus kemudian di sini positif lagi.
yang diminta adalah lebih besar daripada 0. Berarti jawabannya adalah ini. 0 sampai 150, terus kemudian 270 sampai 360. Ini jawabannya. Nah, kemudian untuk tanda yang tadi, kenapa saya bikin dia jadi sama dengan 0? Karena kalau misalkan kita masukin, jadi jawabannya udah oke ya, kita tulisnya kayak gini jawabannya. Saya tulisin dulu jawabannya. Himpunan penyelesaian X demikian hingga X-nya itu berada di antara 0 sampai 150, 0X kurang dari sama dengan 150. Karena daerahnya itu kepisah dua, kita pakai kata hubung atau 270 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita menggunakan pertidaksamaan yang tadi, yang di soal dulu. Sin X ditambah sama 60 lebih besar sama dengan min setengah. Tadi kan jawabannya sudah ketemu, X sama dengan 150 sama X sama dengan 270. Jadi kalau misalkan kita masukin dan kita bikin garis bilangan ya, garis bilangan yang sama ya, 0 dan 360, 150 dan kemudian 270. Terus kemudian pada saat kita cek untuk X sama dengan 30, terus kemudian kita substitusi ke sin X tambah 60 aja, kita masukin ke sini, berarti hasilnya kan sin 90, hasilnya sama dengan 1. Nah, kita akan bingung untuk menentukan plus atau minusnya itu karena apa? Jadi kalau misalkan di sini pembandingnya itu adalah setengah, yang sebelah kiri kan nilainya 1, yang sebelah kanan kan nilainya setengah. Jadi kita mau tulisin apa di sini tandanya? Plus atau minus? Pengertian plus atau minus yang di sebelah kiri dan plus atau minus di sebelah kanan berbeda. Plus yang di sebelah kiri itu artinya adalah nilai Y-nya itu lebih besar daripada 0. Nah, sementara kalau plus yang di sebelah kanan itu berarti pengertiannya adalah plus itu hanya jika kalau angkanya itu lebih besar daripada min setengah. Jadi pengertian plusnya itu maksudnya adalah gara-gara 1 lebih besar daripada min setengah ini. Kalau minus berarti kalau untuk 1 kurang dari min setengah. Jadi pengertian plus atau minus itu adalah nilainya dia itu di atas daripada min setengah atau tidak, karena nggak sama. Jadi di sini plus atau minusnya itu gara-gara ini. Jadi supaya gampang, pindahin angkanya itu sehingga ke dalam satu sisi itu dia sama dengan 0. Jadi dengan demikian kita tahu pengertian daripada plus atau minusnya itu benar-benar bahwa dia itu di atas, Y-nya di atas 0 atau Y-nya di bawah 0. Jangan seperti yang ini. Ini akan membuat bingung pada saat bentuknya itu jadi persamaan kuadrat. Jadi kita akan susah untuk menentukan plus atau minusnya itu maksudnya apa. Oke, nah sekarang kita akan praktekkan itu untuk soal yang berikutnya. Oh, saya bandingin dulu dengan grafik ya. Tadi kan saya udah bilang mau lihat bagaimana pembandingan antara pertidaksamaan yang dimaksud dengan grafik. Soalnya tadi adalah sin apa tadi ya? Sin X plus 60 lebih besar sama dengan min setengah. Sin X ditambah sama 60 lebih besar sama dengan min setengah. Terus nggak usah, jadi dia satu sisi aja. Di sini kalau misalkan kita mau menyelesaikan ini, berarti kita harus gambar grafik sin X. Grafik sin X itu kalau kita gambar, saya mau gambar ambil tengah-tengahnya di sini aja. Gambarnya nggak terlalu bagus ya, karena saya nggak pakai penggaris. Udah. Terus kemudian kita lihat cukup atau enggak. Saya ambil salib sumbunya di sini aja. Terus kemudian angka satunya itu agak gede mungkin.
1, 2, 3, 4, 5, 6 di sini aja. Ini 1, ini angka 0, ini min 1, di sini aja min 1. Terus kemudian satu kotaknya ini saya ambil 30 derajat ya, berarti di sini 90. Terus kemudian di sini adalah 180, di sini 270. Terus kemudian di sini 360, 1, 2, 3. Nah, sekarang kita gambar. Sin X kan seharusnya kan gambar titiknya kan di sini, terus kemudian di sini, terus kemudian di sini. Karena kita sudah belajar grafik di kelas 10, sin X plus 60 berarti artinya grafik ini tuh geser ke kiri. Karena plus, geser ke kiri. Jadi kalau misalkan kita gambar, titik-titik yang tadi geser ke kiri sebesar 60 derajat. Berarti titiknya akan pindah ke sini. Yang ini dia akan pindah ke sini. Titik yang di 180 akan pindah ke sini. Terus kemudian yang di 270 akan pindah ke sini. Yang di 360 akan pindah ke sini. 360 akan pindah ke sini dan seterusnya. Terus kemudian ada titik baru lagi nanti puncaknya di sebelah sini. Jadi kalau misalkan kita gambar, gambarnya kira-kira seperti ini. 90. Oke. Nah, kira-kira gambarnya seperti itu. Ini untuk Y sama dengan sin X tambah 60. Yang satunya, kalau misalkan kita mau gambar, dalam hal ini kita mau gambar Y sama dengan min setengah. Setengah berarti kira-kira di sini. Ini gambarnya nggak 100% tepat ya, karena punya saya kan gambarnya kira-kira aja. Y sama dengan min setengah di sini. Sehingga angka yang dapat tadi 150 sama 270 itu adalah titik perpotongan mereka, yaitu adalah perpotongan di mana sin X ditambah sama 60 itu nilainya sama dengan min setengah. Jadi di sini ini itu adalah 150, ini 150 derajat. Terus kemudian di sini itu adalah 270, ini 270 derajat, di sini sama di sini ini adalah titik perpotongannya. Jadi pada saat kita diminta untuk mencari yang sin X ditambah sama 60 lebih besar dari min setengah, berarti daerah yang diminta itu yang ini loh. Ini kan dia kan lebih besar sampai ke sini. Jadi untuk rentang ini sama untuk rentang ini, nilai daripada sin X-nya itu lebih gede. Ini kan grafiknya kan di atasnya kan, nih. Grafik ini kan di atas daripada grafik ini. Ini juga grafik yang lengkung ini itu di atas daripada grafik ini. Yang dia tuh posisinya itu di bawah setengah cuma pada saat rentang ini aja. Jadi di sini kalau kita minta yang lebih besar, rentangnya itu adalah ini 0 sampai 150, karena pada saat itu grafik sin-nya itu kan di atas, yang satunya itu 270 sampai 360. Jadi jawaban yang tadi yang 0 sampai 150 dan 270 sampai 360 itu baru cocok. 0 sampai 150, 270 sampai 360 yang ini. Jadi dia pembanding grafiknya yang ini. Nah, sekarang saya coba untuk grafiknya itu adalah grafik cos, dan dia itu dalam pi, dalam radian. Jadi contoh soal yang kedua, saya ambil cosinus 2x dikurangi sama pi per 6 kurang dari akar 3/2 untuk rentang 0x sampai 2pi. Jadi kalau misalkan dia tuh dalam radian, maka sebaiknya dari pertama dia diubah ke dalam bentuk radian karena dia lebih gampang. Jadi jangan lupa
akar 3/2 nya dipindah ke sebelah kiri ya, supaya nanti kita bisa tahu maksudnya dia tanda plus minusnya itu apa. Minus akar 3/2 kurang dari 0, pembandingnya nanti terhadap angka 0. Nah sekarang kalau kita mau nyelesain, kita harus nyelesain dulu seperti langkah yang sudah saya tulis. Pertama kan kita harus menentukan nilai-nilai X nya dulu supaya dia sama dengan, terus bikin garis bilangan, terus menentukan positif negatifnya, berarti maksudnya Y nya itu lebih besar daripada 0 atau Y nya kurang dari 0. Maksud daripada positif atau negatif itu, terus kemudian baru menentukan himpunan penyelesaiannya. Dibikin sama dengan kosinus 2x dikurangi sama pi per 6 sama dengan akar 3/2. Nah sekarang kita harus nyari nilai cos yang adalah akar 3/2, yaitu adalah 30 derajat. Nah sekarang kalau 30 derajat berarti kita harus ganti langsung dia ke dalam pi. Jadi cara gantinya adalah 30 dibagi sama 180, terus kemudian tinggal ditempelin pi. Berarti hasilnya adalah pi per 6. Jadi kosinus 2x dikurangi sama pi per 6 sama dengan kosinus pi per 6. Langsung kepisah menjadi 2 ya. Yang satu adalah pi per 6 itu sendiri, pi per 6 sama dengan pi per 6 ditambah sama k kali 2pi. Jangan lupa periodisitas daripada cos adalah 2pi. Sementara yang satunya adalah min pi per 6, 2x minus pi per 6 sama dengan minus pi per 6 plus k kali 2pi. Terus kemudian diselesain, 2x sama dengan 2pi per 6 plus k kali 2pi. Disederhanain dulu, 2x sama dengan pi per 3 plus k kali 2pi, kemudian dibagi sama 2, berarti kita akan mendapatkan pi per 6 plus k kali pi. Nah yang lebih gampang adalah kalau kita ubah ke dalam per 6 semuanya, berarti di sini kita punya 6pi per 6. Terus tinggal cari x nya. Kalau k nya kita masukin 0, kita akan mendapatkan pi per 6. Kalau k-nya kita masukin 1, kita akan mendapatkan 7pi per 6. Kalau k-nya kita masukin 2 nggak bisa, karena dia sudah lebih banyak daripada 2pi. Yang ini 2x sama dengan 0 plus k kali 2pi. Karena nilainya 0, berarti 0 nggak usah ditulis, k kali pi. Di sini 0-nya nggak ikut sebagai jawaban, jadi kita nggak boleh tulisin 0-nya. Jadi jawabannya k dimasukin sama dengan 1, pi aja. Karena yang nilai 0 seharusnya kan ada 0 pi sama 2 pi, tapi 2 pi sama 0 nya nggak ikut karena dia nggak termasuk ke dalam batasnya. Dah. Terus kemudian saya gambar di belakang. Terus kemudian soalnya masih saya tulis supaya ada gambaran. Balik lagi ke soal, tulis dulu kosinus 2x dikurangi sama pi per 6. Terus kemudian angkanya itu ditarik ke sebelah kiri supaya dia itu satu sisi itu 0. Ini batasnya. X nya tadi sudah ketemu kan, pi per 6, 7pi per 6 sama pi. Bikin garis bilangan. 0-nya nggak ikut, berarti ini terbuka. 2pi-nya juga nggak ikut. Pi per 6-nya itu, ini nggak ada tanda sama dengan, berarti pi per 6-nya itu terbuka. Terus kemudian di sini ada pi. Terus kemudian ada 7pi per 6. Cek untuk nilai tertentu, saya ambil cek x sama dengan katakanlah pi per 3. Pi per 3 masuk ke dalam daerah ini ya, pi per 6 sampai pi. Terus kemudian kita masukin ke persamaan ini, kosinus 2x dikurangi pi per 6 dikurangi sama akar 3/2. Substitusi, berarti kalau misalkan kita tulisin kosinus pi per 3 nya itu dimasukin ke sini, berarti kita punya 2pi per 3 dikurangi pi per 6. Kosinus 2pi per 3, ya terserah mau diubah ke dalam derajat boleh, atau masih dalam pipian juga nggak masalah. Di sini kosinus
Tapi proses daripada pekerjaannya itu dari atas sampai ke bawah itu pakai pi semua. Ini kan cuma ngecek aja, jadi dia mau dimasukin dalam pi juga nggak masalah, nggak dalam pi juga nggak masalah, karena ini dalam coret-coretan. Kosinus 120 kurangi 60 berarti kan kosinus 60. Kosinus 60 kan nilainya kan setengah. Nah, ini di sini akar 3 itu kan nilainya sekitar 1,4. Akar 3 itu 1,7. Jadi setengah dikurangi setengah dikali 1,7 berarti hasilnya harusnya minus. Minusnya itu berarti maksudnya y-nya kurang dari 0. Jadi untuk nilai pi per 3 kita masukin hasil minus. Kita tinggal menentukan tanda-tanda yang lain. Di sini berarti plus selang-selingnya. Di sini plus, terus kemudian di sini minus. Mintanya soal itu yang ini, berarti y-nya kurang dari 0. Berarti yang diminta dia itu adalah ini. Terus kemudian kita bisa menuliskan jawabannya. Jadi jawabannya himpunan penyelesaian x demikian hingga x-nya diapit antara pi per 6 sampai pi. Karena dia terpisah dua daerah, ada tanda hubung atau 7pi per 6 kurang dari x kurang dari 2pi. Nah, itu jawabannya. Nah, sekarang kita bandingin dengan grafik. Kalau misalkan kita mau menggambar grafik, berarti kita harus tahu periodisitasnya berapa sekarang. Saya gambar di berikutnya ya. Soalnya adalah kosinus 2x dikurangi sama pi per 6. Tadi kan soal aslinya itu adalah kurang dari akar 3 per 2. Jadi di sini kita gambar fungsi cos, tapi di sini duanya ditarik keluar dulu supaya kita bisa tahu dia gesernya berapa. Jadi kalau misalkan kita tarik dia keluar, berarti kan dapatnya pi per 12 ya. Karena kalau misalkan ini kali ini dan ini kali ini, dia akan balik lagi ke soal aslinya. Nah, sekarang saya gambar dengan salib sumbu di sini. Sama kayak seperti tadi, satu kotaknya untuk horizontal, saya gambar untuk 30 derajat. Jadi di sini 30, 60, terus kemudian di sini 90, kemudian di sini itu 180, di sini 270, ini 360. Saya kasih titik-titik dulu di mana grafik y sama dengan kosinus 2x. Y sama dengan kosinus 2x, periodenya itu adalah 360 dibagi 2 berarti 180, artinya 180 derajat itu sudah muncul satu gelombang. Untuk skala sumbu y-nya saya bikin sama kayak seperti sebelumnya. Jadi 4 kotak itu satu satuan. Ini 4 kotak juga satu satuan. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita titik-titikin dulu untuk grafik satu gelombang dulu. Satu gelombangnya kan 360, grafik cos itu kan kalau misalkan kita gambar kan gambarnya kan kayak gini. Biasanya di sini 360. Nah, sekarang berarti dia sudah muncul grafik seperti itu di 180, separuhnya 90 berarti dia di nilai -1, terus kemudian separuhnya lagi di sini di 45 derajat. Nih. Terus kemudian sama ini. Nah, sekarang gambar grafiknya itu digeser pi per 12. Pi per 6 itu nilainya adalah 30 derajat. Satu kotak berarti ini cuma setengah kotak gesernya. 30 derajat berarti karena di sini tuh nilainya minus, gesernya itu ke kanan. Ke kanan setengah daripada satu kotak atau setengah kotak, karena kan gesernya cuma pi per 12. Sehingga gambar grafiknya geser titik-titiknya dari semula itu di tempat yang tadi, sekarang geser setengah kotak, geser di sini, terus kemudian yang ini geser ke sini, yang ini geser ke sini, yang ini geser ke sini, 180 geser ke sini, dan seterusnya. Terus yang di sini geser ke sini, 270 geser ke sini, yang ini geser ke sini, 360 itu kan seharusnya di sini gesernya ke sini. Jadi kalau misalkan kita gambar yang tadi digeser di sini ya. Oke, gambarnya berarti gini.
360 tadi di mana ya? Di sini ya. Ini titik-titik. Karena dia kan gambarnya cuma sampai 2pi. Kemudian kita gambar yang ini. Grafik Y sama dengan setengah akar 3. Setengah akar 3. Akar 3 itu nilainya 1,7. Kalau dikali setengah berarti hasilnya sekitar 0,85. Sekitar 0,85. 0,5 di sini, 0,75 di sini. Jadi 0,85 itu kurang lebih di sini loh. Ini 0,85. Ini Y sama dengan setengah akar 3. Terus kemudian titik-titiknya, dia kan tadi ada beberapa titik kan penyelesaiannya yang sebelumnya. Pi per 6, Pi, terus kemudian sama 7Pi per 6, saya tulis di sini, X sama dengan Pi per 6, Pi per 6, Pi, terus kemudian 7Pi per 6. Nah, itu artinya adalah ini. Ini, itu adalah nilai untuk X sama dengan Pi per 6, Pi per 6. Gambarnya nggak 100% tepat ya, karena Pi per 6 kan harusnya kan di sini kan. Terus kemudian Pi itu di sini, ini nilai X sama dengan Pi, terus kemudian di sini ada nilai X sama dengan 7Pi per 6. Nah, kalau kita mau mencari di mana nilai cos ini kurang daripada 7Pi per 6, berarti kita cari grafik-grafik yang dia itu nilai trigonometrinya itu di bawahnya. Jadi kita cari yang grafik cos yang di bawah daripada setengah akar 3. Saya tulis pakai warna lain. Cos yang kurang dari setengah akar 3 itu berarti grafik yang kuning nih loh. Ini, terus kemudian yang ini. Nah, maksudnya itu. Jadi hasilnya itu terentang dari Pi per 6 karena di sini tuh nggak ada sama dengannya, kurang dari X, kurang dari Pi. Itu yang interval pertama. Yang interval kedua itu dari 7Pi per 6 X sampai 2Pi. Nah, maksudnya itu. Nah, dan grafik ini sudah cocok dengan perhitungannya. Oke, terus kemudian untuk yang contoh berikutnya saya ambil untuk grafik tangen supaya ada pembandingan. Grafik sin sama cos itu hampir sama, tapi kalau kita mau menyelesaikan pertidaksamaan trigonometri untuk tangen, kita harus menggambar asimptotnya dia. Jadi di grafik tangen itu kan ada asimptot, yaitu adalah suatu garis asimptot vertikal, suatu garis yang dia itu akan didekati tetapi dia nggak bakalan disentuh. Ini saya ambil untuk rentang 0 sampai 360 lagi, tapi 360-nya nggak ikut ya. Jadi seperti ini. Kalau kita mau menyelesaikan, sekali lagi dia dipindah sisi dulu, kayak seperti itu. Terus kemudian baru kita selesaiin. Kita selesaiin untuk nilai tangen X min 45 yang dia itu sama dengan 1. Karena dia itu sudutnya dalam derajat, jadi kita cari yang nilai tangen yang sama dengan 1, yaitu adalah 45. Terus kemudian jangan lupa periodisitasnya dia 180 derajat. 180 derajat, ini dipindah. Berarti X-nya sama dengan 90 derajat plus K kali 180 derajat, sehingga kita bisa mendapatkan nilai X adalah 90 derajat untuk K sama dengan 0 dan 270 derajat untuk K sama dengan 1. Terus kemudian kita gambar garis bilangannya. 0-nya nggak ikut sebagai jawaban, berarti dia terbuka. 360 juga terbuka. Terus 90 dan 270 dia masuk ke dalam batas. Di sini itu nilainya ada sama dengannya, berarti 90-nya tertutup, 270-nya juga tertutup. Nah, terus kemudian kita lihat grafik daripada tangen. Grafik daripada tangen, kalau misalkan kita gambar, gambarnya itu kurang lebih akan seperti ini. Di sini ada asimptot di 90 sama 270. Jadi gambarnya itu, ini ada titik-titiknya, ini ada titik-titiknya kayak gitu. Gambarnya ini akan naik gini, yang ini itu gambarnya dari bawah. Ini nilainya 180, terus kemudian di sini 360, gambar grafiknya dari bawah. Nah, jika kita punya grafik
tangen X plus 45, berarti kan gambar asimtotnya juga akan bergeser, karena kan grafiknya bergeser. Ini 45 derajat, itu kan gambarnya akan geser ke kanan 45 derajat. Nah, karena dia gambar grafiknya itu bergeser ke kanan 45 derajat, itu membuat asimtotnya itu juga bergeser 45 derajat. Berarti ini akan muncul 135, dan kita harus gambarkan di sini, digambar di garis bilangan, karena dia akan ngefek ke plus minusnya. Jadi kalau misalkan kita lupa untuk mencantumkan batas-batas asimtot, maka kerjaan kita akan salah. Karena saya tunjukkan dua kemungkinan ya. Kalau misalkan kemungkinan di mana kita nggak gambar asimtot, di sini kan saya tulis dulu. Yang ini adalah tanpa asimtot. Yang atas dengan asimtot. Dengan asimtot 90 sama 270 saya taruh lagi. 90 sama 270. Nah, sekarang saya cek ya untuk nilai, katakanlah ambil sudut X sama dengan 45 derajat, masukin ke pertidaksamaan yang tadi. Jangan 40. Saya ambil di sini kita ambil angka yang dia itu enak ya, karena kalau kita ambil 45 juga enak kok. Kalau kita ambil angka 60 hasilnya jelek ya, karena kalau kita ambil di sini itu 60 tanggal 15 kan kita nggak tahu hasilnya berapa. Jadi mungkin ambilnya jangan kayak seperti 60 gitu, kita ambil supaya nilai hasil daripada pengurangannya itu bagus. Misalnya kita ambil 105, karena 105 kalau dikurangi 45 kan tangan 60. Tangan 60 kan bisa dicari hasilnya, tapi 45 juga bisa. Jadi tangan 45 nilainya adalah 0, min 1, tangan 0 itu adalah 0, dikurangi 1, berarti hasilnya adalah min 1. Jadi untuk 45 derajat, dia nilainya adalah min 1, di sini min. Berarti kan selang-seling kan tadi saya udah bilang plus minus plus, minus plus minus, tujuannya mau nyari kurang dari 0, berarti kalau misalkan kita tanpa asimtot, hasilnya harusnya seperti ini. Nah, sekarang kita tambahin asimtotnya. Tadi kan sudah 1 biji di 135, terus kemudian 270 kan pindah geser 45 derajat, berarti hasilnya adalah 315 derajat. Jadi kita tambahkan di sini 315. 315 sama 135-nya tandanya terbuka ya, karena dia kan asimtot kan garis yang nggak boleh disentuh, sementara 90 sama 270 itu kan termasuk di dalam penyelesaian daripada jawaban, jadi ada tanda sama dengan kan di dalam soal. Terus kita masukin untuk cek tadi X sama dengan 45 derajat itu dapatnya minus 45, itu di sebelah sini minus, berarti hasilnya di sini adalah positif, di sini adalah negatif, terus kemudian di sini positif, terus kemudian di sini negatif lagi, mintanya kurang dari 0. Jadi jawabannya adalah ini, terus kemudian ini, terus kemudian ini. Daerahnya ada 3. Coba kita lihat siapa hasil yang benar, yang tanpa asimtot atau dengan asimtot, karena untuk tangan ini agak berbeda. Jadi saya gambar di grafik di sini, soalnya adalah tangan X kurangi 45, dan dia mau dibandingin terhadap angka 1. Jadi kita gambar grafiknya sendiri-sendiri. Kita gambar grafik Y sama dengan tangan X min 45, terus kemudian nanti kita juga gambar grafik Y sama dengan 1 dengan salib sumbu yang kurang lebih sama kayak seperti sebelumnya. Grafik tangan ini akan agak jelek ya, jadi nggak sama kayak seperti sin sama cos, karena grafik tangan itu kan dia kan nggak ada nilai maksimumnya, jadi dia kan bisa sampai tak terhingga. Saya tulis di sini itu setengah, di sini itu 1, terus kemudian yang di sini min setengah, sama kayak seperti tadi ya, min setengah, terus kemudian di sini min 1, 30, 60, ini 90 derajat, kemudian di sini 180 derajat, kemudian di sini 270, ini 360 derajat.
Kalau ngerjain di pekerjaan yang di sekolah nanti nggak usah pakai grafik ini ya. Saya pakai grafik ini untuk ngasih tahu pengertian daripada hasil yang kita temukan itu apa sebenarnya. Jadi kita mau gambar grafik tangan. Kalau grafik tangan kan asimptotnya saya gambar titik-titiknya di sini dulu, di sini sama di sini 270. Tapi karena dia geser 45 derajat, oh enggak, saya ambil titiknya lagi. Untuk 45 derajat kan nilainya 1, atau mungkin satunya saya nggak ambil di sono supaya gambar grafiknya nggak terlalu jelek. Saya ambil satunya itu di 2 kotak aja di sini. Jadi 45 derajat kan seharusnya di sini. Terus kemudian dia di sini ada 135 nilainya -1 di sini. Terus kemudian ada sudut lagi yang nilainya 1, dia di sini. Karena gambar grafiknya itu geser, asimptotnya juga geser. Jadi 135-nya sekarang asimptotnya itu ada di sini. Ini di 135 derajat. Geser 1,5 kotak ya. Kan sebelumnya 270, geser 1,5 kotak. Jadi gambar asimptotnya itu ada di sini. Nah, sekarang titik-titiknya juga ikut bergeser. Titik-titik yang dia semula 0, tangan 0 kan 0. Sekarang geser 45, 1 kotak di sini. Titik yang dia tuh 45 derajat kan tangan 45 nilainya 1. Nah, sekarang geser 1,5 kotak. Berarti sekarang jadi di sini 45-nya. Dan seterusnya. 180 gambarnya akan geser di sini. Yang tadi di sini dia akan geser ke 180 di sini. Terus kemudian ada titik di sini. Di sini. Sehingga kalau misalkan kita gambar grafiknya, ini grafiknya akan naik ke atas, grafik tangan kayak gitu. Ini kan asimptot. Terus kemudian di sini tinggal terusin. Yang di sini sama juga. Gambar kira-kiranya itu seperti ini, karena gambar grafik tangan itu dia baru bisa bagus jika kita masukin angka yang cukup banyak. 270 di sini. Nah, kira-kira kayak gitu. Yang 360 kita ngikutin pola daripada grafik yang ini. Yang ini ke sebelah kiri. Jadi kira-kira gini. Nah, udah. Nah, sekarang tadi kan sudah dapat bahwa nilai X-nya itu adalah berapa ya? Nilai X-nya adalah 90 sama 270. Jadi kalau kita tuangkan dia ke dalam grafik, ini 90, 270. Oh, nanti dulu deh. Grafik yang satunya kan belum digambar. Grafik satunya yang untuk nilai Y sama dengan 1. Y sama dengan 1. Jadi kalau kita gambar Y sama dengan 1 kan di sini. Nih, Y sama dengan 1, terus kemudian perpotongannya dia. Perpotongannya dia berarti kan di sini. Nih, sama 270. Nah, ini titik pentingnya. Ini sama ini. Nah, sekarang kalau misalkan kita melihat ke soalnya itu kan dia kan mintanya kan nilai, nggak mungkin dah, nilai dimana tangannya itu kurang dari 1. Kalau dia kurang dari 1 berarti kita cari grafik yang grafik tangannya itu di bawah daripada grafik Y sama dengan 1. Berarti maksudnya ini terus kemudian ini dan ini. Itu kan di bawah 1 semua kan. Jadi kalau kita tulis dalam bentuk jawaban, 0 tadi kan nggak masuk kan, berarti kan ini seharusnya daerahnya kan terbuka. Terus kemudian di sini juga terbuka, dia nggak boleh ikut sebagai jawaban. Berarti hasilnya adalah 0 X sampai 90, karena 90-nya masih ikut. Terus kemudian 135, tapi dia nggak ikut gara-gara dia asimptot, sampai 270 atau ini berapa? 315 sampai 360. 315 nya nggak ikut ya. Ini 360. 0 sampai 90, 135 sampai 270, 315 sampai 360. Dan kalau kita lihat jawabannya itu benar yang dengan menggunakan asimptot tadi. Jadi yang ini benar, sementara yang ini salah. Jadi beda ya. Kalau misalkan kita tambahin asimptot, maka dia akan ngefek ke ini tanda plus minusnya. Jadi pada saat 90 sampai 315 coba kita lihat 90 sampai 315 itu
grafiknya kan di atas daripada Y sama dengan 1 kan. Nih gambarnya grafik. Nah, sementara kalau kita lihat 135, di sini kan ada 135 sampai 180, grafiknya kan di bawahnya. Jadi dengan adanya tambahan asimtot di garis bilangan, maka dia akan ngefek ke di sini ada peralihan untuk perubahan tanda. Ini kan ada perubahan tandanya kan. Nah, kemudian dari asimtot berikutnya ini kan ada perubahan tanda lagi dari minus ke plus, sehingga dia sama kayak seperti grafik yang diminta 270 sampai 315 kan grafiknya di atas daripada Y sama dengan 1, tapi 315 sampai 360 gambar grafiknya di bawah lagi. Jadi asimtot ini akan membuat tanda itu jadi benar. Oke, kira-kira jelas ya? Itu adalah penjelasan untuk pertidaksamaan trigonometri. Jadi langkah-langkahnya itu harus ngikutin daripada apa yang sudah saya tuliskan di atas. Jadi kita harus nyari nilai-nilai X-nya dulu berapa, terus kemudian kita gambar garis bilangan. Jangan lupa kalau di tangan itu kita harus tambahkan asimtotnya sesuai dengan dia grafiknya itu geser atau enggak. Jadi pemahaman akan grafik, cara menggambar grafik itu sangat penting karena dia nyambung dengan yang sekarang. Terus kemudian baru menentukan plus minusnya. Jangan lupa plus minusnya itu ditentukan berdasarkan apakah dia itu lebih besar atau lebih kecil daripada 0. Jangan lebih besar atau lebih kecil terhadap angka, karena kita akan bingung maksud plus atau minusnya itu apa. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video pengajaran yang lain.